Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faisal Paj, yang pastinya di channel saya Faisal Paj. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke, baiklah, di sini saya akan mereview atau membagikan strategi apa yang unik atau cara agar kalian menang terus di bermain atau trading future di crypto. Oke. Baiklah, di sini Minggu ya. Minggu tanggal 25 Desember. Oke, baiklah. Kita masuk ke bagian awal dulu ya. Di sini kita lihat atau kita review pasar hari ini. Ada BNB 2 masih di situ-situ aja dari kemarin, karena ini ya hari weekend atau hari libur, jadi tidak ada kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan karena libur ya. Untuk BTC juga sama, masih harga yang kayak kemarin. Ethereum juga sama. Kemudian Solana dan Luna Classic, di sini ada info bahwa Luna Classic itu melakukan burn ya. Lihat info-infonya. Untuk Luna Classic, saya lihat info sekilas saja kemarin, mereka melakukan burn mandiri ya, burn Luna Classic atau Luna Coinnya ya. Oke, TRX ini masih di situ-situ aja karena hari weekend ya. Kalian nggak usah khawatir karena weekend itu hari libur, tidak ada pergerakan yang signifikan, jadi OP banyak juga tidak apa-apa. Oke, di sini kita langsung ke strateginya ya. Strategi untuk win rate, pokoknya anti loss dulu ya. Kita ajarkan atau kita kasih untuk kalian. Baiklah, di sini awalnya misalnya ini ya. Ini saya open 16 ya. Kemudian udah terbuka 64. Kenapa demikian? Gini ya. Ini saya melakukan strategi hedging ya, atau dua arah. Seperti kalian lihat di sini Matic USDT perpetual, kita melakukan dua arah. Oh ya, untuk kalian yang ingin mengaktifkan mode hedging, kalian bisa ke pengaturan. Di sini ada referensi ya. Di sini referensi. Nah, di sini kalian atur ke mode hedging ya. Ini saya karena sudah, jadi kalian langsung saja mengaktifkannya. Oke. Itu langkah awalnya ya. Untuk kalian yang ingin misalnya gini ya, strateginya seperti ini. Ini seperti MTL USDT. Ini saya udah hedging ya. Jadi setiap kalian open posisi, awalnya kan seperti ini nih, hedging kan, Dogecoin kan di hedging, harganya sama. Akan tetapi kalian harus memasang lagi di order terbukanya seperti ini. Kalian bisa menggunakan 3 poin di belakang angka. Ya, maksudnya satu, gimana ya bilangnya, ini kan 76 misalnya kan, 76. Kalian ambil yang keduanya, ini angka yang kedua, misalnya ini kan 6. Jadi lewatkan 3 angka atau 2 angka. Biasanya ini karena koinnya receh, ini saya melewatkannya atau open ordernya di sini, order terbuka. Saya menggunakan 3 angka ya, 3 angka misalnya. Kita open posisi di ini, lihat ya. Open posisi di 78 di sini kan. 78 itu berarti kalau misalnya ke atas itu di 81 ya. Awalnya 81. Mana 81? Bentar dulu ya. Ini kita karena short ya.
Ini berarti kita lihat shotnya ya. Shotnya kita ini open posisi 78 ya, berarti di untuk shotnya di 81 ya. Nah di sini udah terbukanya. Oke, kalau misalkan ini 78 78 8 9 10 11, nah, ambil 3 kan. Nah ini saya open order di 81, kemudian lewatkan lagi 3 jadi 84, kemudian lewatkan lagi 3 87, kemudian 90 ya. Oke, paham. Nah untuk buy nya atau long gitu kan, ini kan 78 awalnya, berarti ke bawahnya kebalikannya gitu kan. Jadi 75 awalnya, karena ini 8 kita kurang 3 kan, jadi 75 awalnya, langsung turun lagi, ambil 3 72 69 66. Oke, mungkin paham dari situ kan. Untuk jumlah USDT ini karena saya ambil 555 semua gitu, karena kita masih melakukan challenge untuk perbandingan bagaimana ya kan. Sebaiknya gini ya, untuk setiap ini misalnya open posisi 5 kan, di sini 5 USDT 5 USDT. Untuk kalian berarti mau dikali 2,5 atau 50-50 1:1 bisa di sini untuk USDT ini ya, ingat. Nah ini kan 5, berarti udah kalau nyentuh garis ini berarti udah 10 kalian open posisi. Oke, 10. Nah untuk di 84 kalau kalian ingin 1:1 berarti di sini 10 open ordernya sini 10 ya. Kemudian berarti yang terbuka atau posisi kalian berarti USDT nya udah 15 ya. Di sini 5 kan, awal 5 kan, kemudian 5 lagi udah 10, berarti di sini 10 berarti 20 gitu kan. Udah 20 berarti di sini open posisinya 20 USDT gitu kan. Udah 20 berarti 20 tambah 20 40. Nah di sini 40, begitu seterusnya gitu. Jadi open posisi di sini berarti kalian kalau mau 50-50 atau 1:1 ya, biar harga tengahnya ini nanti ROI-nya ini, harga entry-nya itu berada di tengah-tengah atau dekat dari open posisi kalian yang sedang bergerak harganya ya. Oke, kemudian sama dengan long-nya itu, long-nya juga harus sama gitu kan. Terserah kalian. Kalau karena saya menggunakan saldo untuk konten yang ini agak kecil, jadi ini menggunakan 555 biar apa? Biar banyak kita melakukan open posisi gitu kan. Oke, di situ mungkin kalian paham. Kemudian untuk beberapa order sih harusnya gitu kan, idealnya itu 7 order atau 10 juga untuk antisipasi 10 order. Ini order terbukanya 10 gitu kan, kali 3 kali 3 kali 3 gitu kan, lewati 3 terus hitungannya, lewati 2. Untuk lewati 2 itu harganya misalnya Ethereum yang udah besar gitu kan harganya, seperti kita lihat, aku open posisi Ethereum juga. Untuk open posisi yang misalnya yang udah besar gini tunggu dulu. Nah Ethereum gini kan, ini kan harganya besar nih, jadi pergerakan harganya tidak bakal naik kali atau turun kali gitu, tidak, karena harganya udah tinggi kali kan misalnya Ethereum ini. Nah untuk Ethereum kalian bisa lewatkan 2 di belakang ini, misalnya 1 2, nah yang 2 ini kalian lewatkan 2 poin gitu kan. Misalnya ini saya open posisi di 1 2 kan.
untuk 1-2 berarti dikurang 2 kan. Ini untuk shot ya, untuk shot dulu kita ini tambah 2 berarti jadi 1-4. Nah, ini kan 1-2 tambah 2 1-4, kemudian tambah 2 lagi 1-6, kemudian tambah 2 lagi 1-8, kemudian 20 dan seterusnya. Untuk long juga seperti itu, tapi dikurang open posisi di sini 1-2 ya. 1-2, kemudian 1097. Ini 3 nih, salah open posisi, harusnya 18 di sini, ini 3 jadi. Oke, nanti diperbaiki. Harusnya di sini 18, 16, baru 14 di sini. Oke, mungkin untuk yang 2 poin kalian bisa ikuti. Ini untuk kalian yang susah atau yang ingin simple melakukan trading ya, yang takut-takut, was-was, yang ingin santai. Nah, seperti inilah caranya. Jadi harga ini kan pasti bakal naik turun gitu kan. Makanya dari situ kita dari mode ini yang shotnya dapat, yang buy-nya juga dapat gitu kan. Kemudian bagaimana kalau udah profit gitu kan. Nah, kalian bisa ambil setengahnya. Kayak ini tadi kan, udah profit tadi, saya ambil setengahnya lagi, saya tinggalkan $5 lagi, kita turunkan lagi 3 gitu, 3 poin kayak tadi, seperti itu. Nah, ini 75, jadi kan 75 tadinya kan sama nih, mana sih. Nah, ini sama di 78 nih, MTL nih 78, karena tadi udah menyentuh terus, udah 2 kali menyentuh, jadi 75. Nah, tadi profit lagi kan. Nah, profitnya saya ambil setengahnya atau samakan lagi, saya openkan ke 72 gitu kan. Kita openkan ke 3 lagi gitu, maksudnya dari 75 ini nah, ke bawahnya berarti kan karena ini long, kita ke bawahnya jadi 73. Nah, saya pesen di 72 gitu kan. Mungkin kalau kurang paham bisa tulis di komentar. Seperti itulah untuk mode hedging ini. Untuk kalian yang tidak ingin ribet atau tidak mau banyak-banyak analisa karena pusing analisa itu, yang tidak paham analisa bisa menggunakan ini. Oke. Ini saya berikan cuma-cuma untuk kalian semua, semoga kalian tidak loss terus gitu kan. Kemudian yang apa lagi ya, oh iya, tentang cross ini, karena ada yang menanyakan apa sih cross ini gitu kan, dengan USDT kecil itu kan. Ini kan 25 nih, fullnya 25, 20, ini udah full semuanya. Ini 50 kali crossnya, itu supaya kita bisa open posisi banyak gitu kan. Ada ini dengan ukuran USD paling kecil ini, kalau crossnya itu leverage-nya itu besar, itu tidak apa-apa gitu kan, karena USDT-nya kecil gitu kan. Kecuali kalau misalnya USDT-nya besar, mungkin kalian takut-takut, maka leverage-nya dikecilkan gitu. Itu karena saya menggunakan modal kecil, makanya ini leverage-nya itu dibesarkan supaya bisa melakukan order terbuka yang banyak gitu. Ini kita memakai full semua ya, ETH 150, leverage-nya 25. Oke, mungkin itu untuk pengertian atau kegunaan dari kenapa kecil-kecil ini, karena ini kita menggunakan leverage-nya yang full gitu kan.
Oke, kemudian itu strategi yang untuk leverage dan ukuran USDT itu kan biar seimbang itu. Kemudian untuk fundamental hari ini kita bakal review juga itu selepas dari mode hedging kan. Ini RLC ini udah melakukan kenaikan di 13. Kalau kemarin tingginya itu 13 kalau nggak salah, di minggu kemarin maksudnya. Ini RLC ini, nah udah lewat ya, udah lewat. Nah, minggu kemarin itu dia berada di titik tertingginya di 13 kalau nggak salah. 13 ini kan udah naik nih 13, tapi si market ada penurunan gitu kan, lewat lagi garis merah kan di sini, lewat lagi tapi enggak, untuk tutupnya enggak sampai lewat lagi kan gitu kan, pas di garis-garis gitu, seperti itu. Nah, untuk time frame 3 harinya seperti inilah, masih di situ. Tapi kalau 3 hari di sini kalian bisa lihat kan, 3 hari di 13 ini dia tidak melewati garis merah gitu kan. Nah, close-nya tidak melewati garis merah. Kemungkinan ini juga close-nya tidak melewati garis merah juga, kemungkinan ya. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa tarik garis dari sini ke sini ke sini. Jadi mana paling tingginya kan, sini sampai sini kan, mana paling tingginya, nanti nyentuh pasti ke bawah lagi gitu. Oke, itu untuk RLC ya. Kemudian untuk MTL ini tadi udah ya. MTL ini kita lihat kalau mau searah gitu kan, kalau tidak pakai mode hedging gitu. Nah, ini untuk penurunannya yang kuning ya, untuk kenaikannya yang merah ya. Mungkin kalian agak bingung gitu. Nah, paling tinggi dia di 80 ya, 0.8078 itu untuk minggu kemarin ya. Untuk minggu kemarin di 0.8078. Kemudian kita bakal lihat fundamental BTC. Nah, BTC ini sedang melakukan konsolidasi. Tarik sini ke sini, ini ada garis miring di sini 18, tarik ke sini ke titik ini, terus nyentuh ke ini kan di sini garisnya. Nah, langsung naik lagi gitu kan. Kemudian kalian tarik ini ke sini, udah lewat gitu ke bawah gitu. Tarik lagi dari sini dia kalau chart patternnya bisa kalian lihat juga. Langsung searching aja. Nah, kita coba garis ya. Ini di time frame 4 jam ya. Coba kita garis untuk BTC di time frame 4 jam. Nah, gini. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga sama. Nah, ini kan udah lewat nih. Kalau misalnya pakai garis ini udah lewat nih.
pasti biasanya bakal melakukan penurunan. Kemudian untuk kemarin nih, nah kalian bisa menggunakan garis ini karena turun kemarin, nah kan nyentuh garis ini nih, yang ininya gimana, langsung naik dikit kan karena menyentuh garis. Nah seperti itu. Kita analisa lagi, ini tempe 4 jam ya untuk BTC. Nah ini kasih ilmunya dikit-dikit. Nah karena si ini nyentuh garis pas juga segitiga ini ya, naik lagi nyentuh garis yang kuning, turun lagi nyentuh garis yang merah, kuning lagi. Nah ini udah lewat nih, misalnya kan udah lewat nih, nyentuh pasti ke bawah gitu, di sini ya, di tengah-tengah ini nanti ke bawah dia biasanya seperti ini nih, kebalikannya karena ini udah lewat gitu kan, udah lewat trennya. Nanti tambah bawah nanti bakal nyentuh ke sini nih, berarti bottomnya berarti enggak 15 itu biasanya. Nah kan kemungkinan dia bakalan ke 14 atau 10, kemungkinan nggak tahu lah. Karena di sini ada trendline-nya juga kan, kita lihat di mode 1 minggunya. Nah ini karena ada garis kuning dia turun lagi gitu, garis kuning turun lagi seperti itu, sampai bakal ini, saya rasa bakal mengejar garis yang ini nih, yang merah ini yang udah aku tanda itu, karena dari atas itu biasanya seperti itu. Untuk 1 bulannya kita lihat, nah kita hitung aja 1 bulannya, biasanya ini satu kan, turun lagi 2 kan, berarti ada 1 lagi, udah sampai 3 kali ini koreksi ini, turun lagi sampai sini baru naik ke atas, biasanya seperti itu. Kemudian di 30 menitnya juga seperti itu, kalau mau kalian di trade-nya di scalping itu kan, hitung aja 33 seperti itu. Ini 1 bulannya seperti itu kan, jadi ada kemungkinan BTC untuk turun lagi. Kalau dilihat 1 minggu juga nih, 1 itu garis kan, 2 3. Nah di sini untuk BTC ini udah lewat kan, yang doji ini udah lewat nih, yang doji 16 ini udah lewat kan, kemungkinan bakal di 12 kalau nggak salah, mana sih, nah 12.500 ini, 12.600 lah kalian open posisi, kemudian kalian open posisi lagi di 10.600, 10.500. Nah ini udah support paling tinggi nih, paling rendah maksudnya untuk BTC. Kalian hold aja di future kan lumayan tuh, tapi ya jangan semuanya gitu. Oke, itu untuk MTML. Mungkin untuk mode hedging ini kalian bisa tanyakan kalau masih kurang paham ya. Ada pertanyaan kalian silakan tulis di komentar seperti biasa. Oke. Untuk apa lagi ya, kemudian untuk Ethereum, news Luna kan udah tadi kan, ada burn ada burn ya, Luna Classic entah berapa nilainya kemarin, lupa lagi, kita lihat coba. Burn Luna biar cepet.
dapatnya 21 Oktober. Desember ada nggak ya? Ini Oktober ya, mungkin ini ya. Tuh 10 miliar Luna Classic bermain 10M Luna Classic. Oke, untuk ini kalian bisa baca sendiri. Luna mendapatkan 80% suara untuk melakukan menuju burn 10 miliar, tapi nggak tahu kapan ya. Ya seperti itulah. Ini udah baca, ini udah mungkin burn yang awal kemarin sudah. Saya tidak mempedulikan koin apa yang mau naik apa turun gitu kan. Yang penting mau naik pasti turun lagi koin tuh. Jadi kalian banyak-banyakin short aja. Nanti saya kasih tahu juga untuk kapan shotnya juga, insyaallah di next video. Pakai ini, lihat ya, ini titik terbawahnya pakai ini. Nah kalian lihat ya, tuh udah tembus dia. Mau ngejar mana nih? Nah mau ngejar ke 70.0735. Tapi biasanya kalau udah nyentuh garis Bollinger Band itu bakal mantul dulu. Tapi di sini naik biasanya ya kan, tetapi di sini ada garis merahnya di 0,0735. Bisa kalian dapat posisi di area situ ya, atau paling bawahnya lagi kemungkinan, tapi itu agak lama ya. Kemudian untuk keren juga ini yang hobi long ya. Nah keren ini udah nyentuh garis ini ya, tapi tidak tahu close nya kapan. Nah close di 12 jam itu udah tembus ya, close. Nah udah tembus juga kayaknya ya, udah tembus. Ada sekali lagi penurunan kayaknya. Untuk yang garis Bollinger Band yang ungu juga itu tajam kali nukik ke bawah ya. Untuk kan masih ada penurunan kayaknya. Kemudian untuk RSR ini udah pada di support 30, paling rendahnya 30 juga. Ini kalau untuk teknikalnya kalian ini kalau koin-koin magic ini tidak banyak bisa diprediksi ya, karena ini udah lewat, bawahnya udah lewat tuh, udah lewat juga semuanya. Ini paling bawahnya juga berapa nih? Nah 330 udah lewat juga. Ini biasanya bakal nyentuh garis Bollinger Band, atau aku malas juga menggambarnya nanti lah ya, karena ini masih ada penurunan, karena udah lewat yang ini yang 3.3.
Mungkin minggu ini bakal ada penurunan lagi untuk RSR. Untuk CB juga ini udah di bawah kayaknya ya, 17 juga. Jadi udah di bawah masing-masingnya ini. Oke, untuk kalian yang ingin CB, kemudian Theta paling bawahnya juga ini, nah kan 71 paling, iya 71, sekarang 76 dia. Nah, berarti udah naik, Theta ini udah naik ya. Di bawahnya 71. Untuk Daru juga ini kalian bisa lihat ini udah paling bawah dia dalam seminggu ya, dalam sebulan, makanya seminggu pokoknya. Kemudian untuk Daru, aduh, pokoknya kalian bisa lihat di 1 bulan lah ya untuk penurunan maksimalnya hari ini, tapi itu bakal turun lagi biasanya. Jadi kalian kalau mau open posisi long bisa kuat mental juga, sama seperti spot ya, jadi tidak lebih jauh daripada spot ya. Karena ini future, jadi kita bermain strategi long dan short ya. Ini untuk mode hedging, yang belum paham bisa kalian tanyakan lagi ya. Mungkin itu saja video dari saya. Nanti saya mungkin bakalan live lagi untuk hasilnya atau info-info lainnya. Mungkin untuk mode hedging ini saya berikan sampai sini aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.